Bab 475. Dalam hal apa aku tidak dapat dibandingkan dengan dia? Masih restoran yang sama. Karena di sini dekat dengan kantor Audrey Han. Dan juga Golden Ye tidak memiliki niat untuk mencari restoran yang lain. Jadi dia dan Finalin masih bertemu di restoran yang sama seperti sebelumnya. Penampilan Golden Ye selalu menarik perhatian banyak orang kemanapun dia pergi. Sebelumnya dia sudah pernah datang ke tempat ini 2 hingga 3 kali. Jadi orang-orang di sini mengingatnya. Saat kali ini melihatnya datang lagi. Ada beberapa orang di belakang bar yang membicarakannya. Finalin melihat hal tersebut dan merasa tidak nyaman. Tentu saja dia tahu betapa mempesonanya Golden Ye. Sehingga saat tatapan orang lain tertuju padanya, dirinya merasa tidak nyaman. Dan teringat pria seperti ini direbut oleh Audrey Han. Terlebih lagi karena dia sendiri yang memanggil Audrey Han datang. Dia merasa sangat menyesal. Pria yang begitu hebat. Kenapa saat itu dia sama sekali tidak memiliki rasa berhati-hati? Karena wanita manapun pasti akan tergerak hatinya saat melihat Golden Ye. Berpikir sampai sini, Finalin dengan cemas menatap pria di depannya. Dia sendiri berinisiatif mengajaknya keluar. Meskipun dia sangat cemas, tetapi dia sedikit pun tidak senang. Karena dia tidak tahu apa yang Golden Ye ingin katakan padanya. Finalin hanya dapat menggigit bibir bawahnya. Kemudian dengan cemas menatap orang di depannya. Golden, kamu. Sebuah ucapan berhasil membuat mengangkat tatapannya yang dingin. Tatapannya yang tajam tertuju padanya, Nyonya Lin. Aku rasa mungkin tidak cukup akrab hingga dapat memanggil nama tanpa marga. Ucapannya seperti baru bertemu. Dingin, tidak berperasaan, dan sama sekali tidak ramah. Hati Finalin seketika bergetar. Kemudian menggigit bibir bawahnya dan berkata, bukankah kita sedang kencan buta? Aku memanggilmu tanpa marga. Apakah ada masalah? Mendengar ucapannya, tatapan Golden Ye terlihat mencibir. Ujung jarinya dengan pelan mengetuk di atas meja. Benar, kita sedang kencan buta. Tetapi apakah Nyonya Lin tidak mendengar panggilanku padamu? Sejak pertama kali bertemu bukankah aku sudah memberi tahumu? Sudah jelas, kamu bukan tipe yang aku suka. Wajah Finalin menjadi semakin pucat. Pria ini langsung mengatakan hal seperti ini di depannya. Membuatnya sebagai seorang wanita menjadi sangat memalukan. Tetapi, semakin dia seperti ini baginya, dia akan menjadi semakin menggila. Dia tahu dirinya ini sangat memalukan. Tetapi dia sangat suka dengan pria di depannya ini. Finalin hampir menggigit bibir bawahnya hingga pecah. Jarinya yang di bawah menjua juga hampir tertusuk oleh kukunya sendiri. Hatinya yang sakit membuatnya menjadi sadar. Amarah dan kecemburuan di dalam hatinya dengan cepat menyebar layaknya api. Dia menatap Golden Ye. Pasti karena dia. Benar. Golden Ye mengerutkan alisnya. Kenapa? Finalin dengan kesal mengeluh, aku yang kencan buta denganmu. Tetapi kenapa kamu memperlakukan dia secara berbeda? Apa yang baik dari dirinya? Golden Ye mengerutkan bibirnya yang tipis dan menatapnya dengan dingin. Tatapannya itu seperti sedang menatap orang asing. Kenapa? Finalin telah beberapa kali kencan buta dengannya. Tetapi kenapa tatapannya pada dirinya ini seperti sedang menatap orang yang sama sekali tidak dia kenal? Tetapi dia menggendongnya saat di konversi pers. Sebenarnya kenapa? Dalam hal apa aku tidak dapat dibandingkan dengannya? Hal apa yang tidak baik? Apakah kamu bisa memberitahuku? Aku dapat melakukannya sesuai keinginanmu. Mendengar ucapan ini, Golden Ye tanpa sadar tertawa dengan nada dingin. Mungkin Nyonya Lin salah paham. Ada sesuatu pada dirinya yang tidak kamu miliki. Tidak perlu sia-sia memikirkannya. Apa itu?
Finalin menggigit bibir bawahnya dan bertanya, apa yang dia miliki tetapi aku tidak. Hari ini aku mengajakmu keluar. Ingin mengatakannya dengan jelas padamu. Di waktu yang akan datang jangan pernah mengganggu dia. Mendengar ucapannya, Finalin akhirnya mengerti. Kemudian dia ketakutan menatap pria yang bersikap dingin di depannya. Kemudian dia tertawa dingin dan berkata, ternyata seperti itu. Ternyata dia melapor padamu. Benar-benar wanita yang egois. Apakah kamu suka tipe seperti itu? Apakah kamu tahu dia sudah memiliki? Kalimat akhirnya masih belum sempat diucapkan. Tetapi Golden Ye langsung berdiri. Dan dengan nada dingin memotong ucapannya, aku suka wanita egois seperti ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nyonya Lin. Sebaiknya kamu sebagai wanita lebih tahu malu. Dia melihat sekelilingnya. Bibirnya terlihat menawar. Tetapi ucapan yang diucapkan sama sekali tidak ramah. Jika sekali lagi aku tahu kamu mengganggunya, jangan menyalahkanku, aku akan bertindak pada keluarga Lin. Setelah memperingatinya, Golden Ye dengan dalam menatapnya. Kemudian berbalik dan keluar dari restoran. Finalin duduk di tempatnya dan merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka ternyata perasaan Golden Ye pada Audrey Han sudah begitu lama. Ini baru berapa lama? Dia mengira dirinya masih memiliki kesempatan. Tetapi, kenapa dia berpikir sampai sini? Finalin benar-benar sudah tidak dapat menahannya. Kemudian segera mengambil tasnya dan mengejarnya keluar. Golden Ye. Nyonya Lin mengejarnya ke tempat parkir. Kemudian dengan kesal menatap punggungnya, kamu mengatakan dia memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Apa itu? Kamu tidak layak mengetahuinya. Golden Ye sama sekali tidak berpikir memberitahunya. Setelah mengatakannya, dia langsung masuk ke dalam mobil. Kemudian mobilnya berjalan keluar dan meninggalkan Finalin yang berdiri di tempat. Tidak lama kemudian, dia dengan kesal mengepalkan kedua tangannya. Kemudian menggertakkan giginya. Audrey Han, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu telah merebut pacarku. Dan sekarang ingin pergi begitu saja. Heh, pikiranmu terlalu mudah. Aku Finalin tidak mudah, bukanlah seseorang yang mudah diusik. Asteris. Hachio. Audrey Han yang baru berbicara setengah kalimat saat sedang rapat, tiba-tiba bersin dua kali. Semua orang terdiam. Gita dengan khawatir menatapnya, tidak apa-apa. Apakah masuk angin? Audrey Han mengusap hidungnya. Kemudian menggelengkan kepala dan tersenyum, aku tidak apa-apa. Kita lanjutkan diskusikan rencana minggu ini. Tetapi di dalam hatinya merasa tertekan. Kenapa tiba-tiba bersin dua kali tanpa ada sebabnya? Apakah karena kemarin malam dia tidur dengan tidak memakai selimut? Setelah rapat selesai, Gita mendekati Audrey Han saat sedang merapikan dokumen. Bersin satu kali menandakan ada seseorang yang rindu padamu. Dua kali menandakan ada seseorang yang sedang memarahimu. Mendengar ucapannya, gerakan tangan Audrey Han terhenti sejenak. Kemudian melirik Gita, sejak kapan kamu percaya hal seperti ini? Setelah mengatakannya, dia mengangkat dokumen-dokumen dan berjalan keluar. Gita juga segera mengambil barang bawaannya dan mengejarnya keluar. Ini seru. Apakah tidak boleh membicarakannya? Terlebih lagi indera keenamku sangat tepat. Mungkin saja Finalin sedang memarahimu dari belakang. Audrey Han. Meskipun jika bukan Finalin, bukankah kamu masih ada seorang musuh yang lain? Orang yang bernama Sandy Zhao itu. Langkah kaki Audrey Han terhentak sejenak, tetapi tidak berhenti. Hanya saja tatapannya terlihat tidak berdaya. Teringat dirinya baru pulang tidak lama, tetapi ternyata sudah memiliki musuh dua orang yang terkenal. Seorang artis yaitu Sandy Zhao, dan yang satunya lagi adalah Finalin.
Meskipun dia tidak takut orang lain melakukan sesuatu padanya. Tetapi, semua ini merepotkan. Dan juga tidak tahu Golden Ye akan bagaimana mengatasinya. Apakah dapat berhasil mengatasinya atau tidak. Dan jangan melibatkan dirinya. Tetapi kenyataannya membuktikan. Golden Ye mengatakan untuk mempercayakan semuanya padanya. Tetapi sampai sekarang dia masih belum mengatasinya. Di siang hari, Finalin datang lagi mencari masalah dengannya. Namun, dia tidak datang seorang diri. Tetapi dia membawa beberapa temannya datang. Nyonya Han, sebelumnya karya yang kamu berikan pada Grace. Mereka semua sangat menyukainya. Kebetulan mereka tahu aku kenal denganmu. Jadi aku mengajak mereka datang. Apakah kamu keberatan? Bersambung.